Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya M.I. Asyaneta saat ini telah ditemani oleh narasumber kita, sosok yang istimewa. Rasanya para sahabat Oase Rohani Katolik sudah pasti mengenal beliau. Beliau adalah Romo Alexander Dirja Susanto SJ atau akrab disapa Romo Dirja. Kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Dirja. Selamat datang, selamat siang juga. Ya. Apa kabar Romo? Ya masih hidup tetapi sudah kurang sehat. Ya, tapi luar biasa Romo masih menyempatkan ya untuk bisa datang ke studio ini. Ya, kita segera mulai ya Romo. Oke, ya mari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasanya acara ini akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Dirja. Silakan Romo. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau menyelenggarakan segala sesuatu di dunia ini, termasuk hidup kita masing-masing. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu adalah kebijaksanaan agung yang mengatur, yang menyelenggarakan. Dan kami percaya semua menuju kepada keselamatan yang Kau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setiap laki-laki di antaramu harus disunat sebagai tanda perjanjian. Sarah akan melahirkan bagimu seorang putra. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja pelbagai bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah bersabda, "Tidak. Istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga." Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda
Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Refren, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Refren, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Refren, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Kita nyanyikan dulu Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silakan Ibu membacakan Injil Matius ini. Baik Romo. Bacaan Injil. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan kita. Ya Romo Dirja, ya di seksi 1 ini hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan. Silakan Romo. Iya. Jadi yang menarik dari bacaan pertama dan Injil hari ini ialah kuasa dan kasih Allah yang menopang hidup, menyelenggarakan sesuatu untuk keselamatan kita. Dengan istilah lain, yang kita tangkap dari bacaan hari ini adalah kebijaksanaan Allah. Iya, dan kuasanya selalu menopang kita. Ya. Nah, barangkali Romo bisa lebih dijabarkan konkretnya seperti apa? Oke. Jadi, kebijaksanaan Allah itu sebetulnya kita alami setiap hari
Masing-masing kita. Iya. Bukan hanya Abraham, Sarah, Ishak, dan keturunannya. Iya. Bukan. Tetapi masing-masing manusia, masing-masing kita tidak dibedakan oleh Allah. Allah tetap saja menyelenggarakan, menopang hidup kita. Misalnya saja, saya ingin mengajak para pendengar untuk melihat alam sekitar kita. Iya. Kita itu pertama dipelihara oleh Allah, ditopang hidup kita oleh Allah, oleh udara yang kita hirup masuk dan kita hembuskan keluar. Iya. Memang udara, oksigen itu ada di sekitar kita, berlimpah ruah. Iya. Untuk sekian juta manusia tidak pernah kekurangan sebetulnya. Iya. Tetapi oksigen udara yang kita hirup itu membuat kita hidup oleh kuasa Allah. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 dikatakan, marilah kita membuat manusia dari debu tanah. Lalu dibuatlah manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung yang dari debu itu. Lalu jadilah makhluk yang hidup. Maka nafas itu dari Allah. Udara, oksigen memang dari alam, tetapi nafas dari Allah. Dan nafas itu kalau berhenti kita mati. Iya, betul. Oksigen ada, tetapi kita mati. Maka nafas itu betul suatu kasih dan kebijaksanaan Allah. Iya. Dan kita sadar bahwa kalau kita bernapas, kita itu merasakan ada yang memompa darah dalam diri kita sampai ke ujung-ujung jari, ke ujung-ujung kaki. Itu darah itu dipompa ke sana oleh udara itu, oleh nafas kita itu. Maka itu suatu keajaiban. Kita itu bernafas bisa sambil tidur, bisa sambil makan, bisa sambil lari-lari, bisa sambil berenang. Kita tetap bernapas tanpa sengaja. Dan itu selalu oleh kuasa dan kebijaksanaan Allah. Kalau sudah berhenti bernafas, ya mati. Maka Allah itu memelihara kita, menopang hidup kita dengan udara yang dijadikan nafas. Yang kedua, Allah itu juga memelihara kita oleh alam di sekitar kita. Kita itu bisa mendengarkan macam-macam suara. Misalnya suara desir angin, suara gemersik air, dan suara-suara itu lembut dan menyenangkan. Tetapi ada suara juga seperti guntur di langit, gemuruh menjelang hujan. Yang diwartakan oleh Allah ialah kekuasaannya yang melindungi kita. Maka kalau mau hujan, kita senang mendengar suara guntur itu. Karena itu akan mendatangkan hujan. Atau kalau sekali-sekali datang ke pantai, kita mendengar gelora dari gelombang laut itu yang menghantam batu karang. Itu menunjukkan kuasa Allah yang mengatur hidup di dalam air demi kebutuhan kita manusia. Banyak perjalanan itu
terjadi dengan laut. Lebih murah daripada dengan naik pesawat terbang. Dan itu diatur oleh Allah. Suara-suara itu berisi kebijaksanaan Allah untuk hidup kita. Luar biasa itu. Ya, termasuk kalau kita ke taman, ke udara bebas, kicauan burung, suara binatang, itu semua ya? Iya, itu semua. Jadi kita menjadi gembira kalau pagi-pagi bangun mendengar suara-suara burung. Saya baru pulang dari Palangkaraya. Iya. Biara itu masih di tengah kayak hutan kesan saya. Dan suara-suara burung, waduh, macam-macam. Lalu sampai saya tidak mau ngantuk lagi mendengarkan suara-suara burung itu. Iya. Ada lagi suara yang kita senang mendengar. Ialah tangisan anak kecil. Bayi. Iya. Kalau menangis kita tidak jadi sedih. Iya. Itu bagi dia itu kebiasaan. Tangisan pertamanya justru membawa kebahagiaan bagi orang tua dan ibu yang melahirkan ya. Oh ya betul ya. Dan kalau anak sudah agak besar suka berceloteh. Iya. Celotehnya macam-macam asal berbunyi, tetapi kita senang anakku sudah bisa berbicara sedikit-sedikit. Iya. Maka suara bayi, celoteh anak-anak itu juga menunjukkan kuasa dan kasih Allah yang hidup, yang bekerja, dan yang menggembirakan dunia. Oleh karena itu, kuasa dan kasih Allah, kebijaksanaan Allah nampak dalam suara-suara yang kita dengar. Yang ketiga, alam sekitar kita itu juga ada cahaya. Kalau kita bangun pagi, fajar menyingsing, ada cahaya matahari yang menghangatkan. Rasanya senang, masih bisa menikmati cahaya, apalagi kalau suka berjemur. Kalau jadi orang tua itu salah satu tugasnya dari dokter, saya harus berjemur setengah jam setiap hari. Dan saya senang kalau melihat matahari terbit. Kalau sedang tidak terbit karena ada awan yang tebal mendung, pagi ya sudah tidak jadi apa. Tetapi suara-suara itu juga merupakan kebijaksanaan Allah. Seperti suara guntur di langit, gemuruh gelombang lautan, itu semua menunjukkan kuasa Allah. Dan tadi kita melihat cahaya. Kalau kita punya kamar yang kecil, tidak ada listrik, tapi menyalakan pelita kecil atau lilin, lalu kamar itu menjadi menyenangkan. Apalagi kalau kita malam hari melihat ke atas, ada cahaya bintang yang bertaburan di langit. Kita melihat betapa luas langit di atas kita itu. Dan betapa luas perhatian Allah, cinta kasih Allah, kebijaksanaan Allah bagi kita. Dan ada cahaya lain, ialah cahaya dari sabda Tuhan. Yang kalau kita baca, macam ada terang menyusup ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi lebih tenang menghadapi sesuatu. Ya, kalau dilihat tadi ya, ini sebetulnya hal-hal yang sehari-hari, sederhana, dan saking itu tiap hari kita jumpai, kadang kita kurang mensyukurinya ya Romo ya. Padahal tadi kan Romo sudah ungkapkan dari mulai udara, terus juga suara, cahaya, itu semuanya berlimpah diberikan oleh Tuhan ke kita. Itu semua menunjukkan kasih dan kebijaksanaan
kebijaksanaan Allah yang memelihara kita setiap hari. Seperti itu Setiap ya Romo hari, ya. ya, betul. Iya. Nah Romo, tadi kan juga dikatakan ya kebijaksanaan Allah itu tentu bisa kita dapatkan dengan membaca kitab suci. Nah, tapi mungkin boleh tolong dijabarkan di sini tentang hal-hal lain yang bisa kita pelajari tentang kebijaksanaan Allah itu, Romo. Ya, oke. Kebijaksanaan Allah memang tentu saja terdapat dalam kitab suci. Nah, karena itulah kitab yang ditulis untuk kita manusia supaya mengenal Allah. Siapa Allah kita? Kita tidak bisa memahami. Karena Allah itu maha agung, sedang akal budi kita, penalaran kita itu sangat terbatas. Tetapi Allah itu menunjukkan cara. Yesus menunjukkan cara untuk mengenal Allah. Ialah dengan perumpamaan-perumpamaan, metafor, dongeng-dongeng sebetulnya. Oh ya. Tetapi dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan Allah itu seperti itulah. Iya. Itu, tetapi kecuali itu ada pengalaman manusiawi yang mau tak mau kita simpulkan di sini Allah berkarya. Misalnya dalam diri Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria itu satu-satunya manusia yang tidak terkena dosa asal. Bebas dari dosa. Disebut Maria Immaculata. Maria yang tanpa dosa. Dan Maria ini dipilih oleh Allah menjadi ibu Allah. Menjadi ibu putra Allah. Itu suatu yang tak dapat kita bayangkan bagaimana Allah yang maha agung mau dilahirkan oleh seorang manusia yang lemah seperti kita semua. Baik, Romo, ini saya ingin tanya dan dengar lebih lanjut tentang Maria ini ya Romo ya. Tapi sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita ya Romo. Oke, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Alexander Dirja Susanto SY dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Romo Dirja, tadi di sesi 1 Romo sudah menyinggung sedikit tentang Bunda Maria. Boleh tolong dilanjutkan Romo? Ya, oke. Jadi Bunda Maria itu sekali lagi adalah manusia satu-satunya yang bebas dari dosa asal. Diatur oleh kebijaksanaan Allah demikian, kemudian dipilih menjadi Bunda Allah Putra. Dan setelah dia mendapat kabar itu dari malaikat Gabriel, ditulis dalam Injil, dia mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dan Elizabeth kemudian mengatakan, terpujilah engkau di antara segala wanita. Nah, lalu Maria menanggapi pujian itu dengan menyanyikan pujian yang kita sebut nyanyian pujian Maria yang terdapat dalam Injil Lukas
bab 1 ayat 46 sampai 56. Jiwaku memuliakan Tuhan. Saya mohon dibacakan oleh Ibu Janet. Ya. Oh, baik Romo. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, oke, bagus. Jadi nyanyian pujian Maria ini muncul dari hatinya. Dan yang kita tangkap dari pujian Maria ini ialah pertama, kesadaran dirinya sebagai hamba yang hina. Dia tidak merasa istimewa. Dia merasa hamba yang sederhana, yang hina, yang dipilih oleh Allah. Ini kerendahan hatian yang luar biasa ya Romo. Kerendahan hatinya yang luar biasa. Lalu karena rahmat Allah, dia sadar mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Ya. Segala keturunan. Ya. Ya. Mulai dari Abraham sampai anak cucunya dan sampai kita yang bukan orang Israel sekalipun. Ya. Maka Maria ini bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena kebijaksanaan Allah yang memilih dia menjadi ibu sang putra. Ya. Dalam gereja ada litani Santa Perawan Maria. Masih ingat mungkin ya. Salah satunya berbunyi, Santa Maria, tahta kebijaksanaan, doakanlah kami. Maka dalam diri Maria, kebijaksanaan Allah itu bersemayam, tinggal dalam diri Maria. Dan itu, kesadaran itu ditangkap oleh Maria sendiri, tetapi kemudian dijadikan pujian kepada Allah. Tidak ada kesombongan sedikit pun, tetapi semua keturunan akan menyebut aku bahagia. Maka sekarang dalam gereja kan ada litani itu antara lain Maria, Ratu para Nabi, Ratu para Rasul, Ratu para Martir, Ratu para Saksi Iman, dan Ratu para Malaikat. Bayangkan itu, malaikat itu jauh lebih agung daripada kita manusia. Dalam kitab suci pernah diceritakan bagaimana ada pasukan yang akan menyerang Israel, itu bisa dihadapi oleh satu orang malaikat dengan pedang terhunus dan mati ribuan tentara yang akan menyerang itu. Maka malaikat itu pasti sangat agung dibandingkan kita manusia. Tetapi Maria dipilih oleh kebijaksanaan Allah menjadi ratu para malaikat. Dan itu tak bisa kita bayangkan bagaimana itu terjadi dan
para malaikat pasti juga sujud menyembah Maria dengan cinta dan dengan hormatnya. Maka dalam kitab suci kebijaksanaan Allah itu nampak sangat istimewa, sangat jelas dalam diri Santa Perawan Maria. Tetapi ada satu yang kita sendiri mengalami. Para bapak ibu yang masuk dalam gereja Katolik mengalami kalau mau setiap minggu, bahkan kalau yang rajin bisa setiap hari. Iya. Luar biasa ya Romo ya, dan kita sungguh beruntung ya memiliki Bunda Maria ya dalam dalam keseharian kita, dalam apa yang kita yakini ya Romo ya. Ya, Romo ini boleh sedikit kembali yang kesana, karena ada yang menarik buat saya dan saya ingin tanggapan Romo. Tadi kan kita sudah membicarakan betapa kasih dan kebijaksanaan Allah itu sungguh luar biasa dengan misalkan tadi udara yang kita hirup tiap hari, dan ada yang menarik yang Romo katakan bahwa udara itu beda dengan nafas ya Romo ya. Karena oksigen akan tetap ada walaupun kita sudah meninggal, tidak bernafas. Lalu yang kedua tadi juga suara dan cahaya. Semua itu berlimpah kita nikmati setiap hari ya Romo. Setiap saat ya. Gratis pula ya Romo. Gratis ya. Tapi sayangnya kalau kita perhatikan sekarang nih Romo, kita jumpai semakin banyak polusi udara, misalkan di mana-mana, ya Romo ya. Dan juga ada tadi hal-hal yang sebetulnya kok kayaknya agak kurang bersyukur lah rasanya ya Romo dengan tidak memelihara semua itu. Tanggapan Romo bagaimana dan saran Romo apa? Iya, yang pertama, apa yang kita terima dari Allah, kita syukuri dan kita pelihara sebaik-baiknya. Maka misalnya pohon-pohonan yang mendatangkan suasana yang lebih sejuk, mungkin juga mendatangkan air, menahan air di tanah. Itu kalau kita tebang sesuka hati saya, seperti yang terjadi di Kalimantan itu, untuk menanam kelapa sawit, ditebang sekian hektar hutan. Lalu memang mendatangkan uang banyak dari kelapa sawit, tetapi banjirnya juga berlimpah ruah. Maka kita pantas belajar dari itu, dan nampaknya ya pemerintah sudah mulai melihat kesalahan itu. Tetapi ya sudah terlanjur ditebang beberapa hektar hutan untuk ditanam kelapa sawit. Lalu yang kedua, kalau ada perkembangan teknologi dengan mobil-mobil, dengan kendaraan-kendaraan yang mendatangkan polusi udara, itu ya memang kita tidak bisa melarang, tidak bisa. Tetapi hanya mungkin kalau nanti ada mobil listrik, motor listrik, mungkin udara akan lebih baik lagi. Salah satu upaya ya Romo ya. Salah satu upaya. Dan kita bersyukur ada penemuan yang ditemukan oleh manusia untuk menghemat bensin, tapi lebih lagi untuk menjernihkan udara yang ada di sekitar kita. Sebetulnya kalau ditelusuri,
kita juga bisa berperan ya Romonya, misalkan dengan mengurangi pemakaian AC ya Romo ya. Oh ya, ya. Seperti itu juga ya bisa juga menghemat air, itu juga bagian dari kepedulian kita bukan Romo Ya, ya? ya, ya. Ya. Romo Dirja, pembicaraan kita menarik sekali, tapi sayang kita sudah habis nih waktunya Romo. Oh ya, ya. Ya, kita harus akhiri acara kita di sini Romo. Ya, oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan seperti biasanya, acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Dirja. Silakan Romo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, kebijaksanaan-Mu yang terbesar sebetulnya terletak dalam tubuh Kristus yang kecil menjadi roti yang kita terima waktu komuni. Kami manusia yang sekecil ini menerima Kristus yang merajai segala alam semesta dan seluruh surga dan bumi. Kita terima dalam hostia yang kecil. Ini kebijaksanaan Allah yang tak bisa kita bayangkan dan bisa kita terima setiap kali. Maka ya Bapa, tidak ada lain yang bisa kami haturkan kepadamu ialah syukur dari pihak kami, dan mohon agar kami dapat menghargai tubuh Kristus yang disediakan untuk keselamatan kami. Bunda Maria, doakanlah kami supaya kami dapat menghargai apa yang diberikan oleh Allah bagi kami selama hidup dalam perjalanan pulang ke hadirat Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat ini Romo. Oh, berkat. Iya. Oke. Semoga Tuhan beserta kita Dan sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan keluarga kita masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dirja atas kehadirannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Alexander Dirja Santoso SY dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.